Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RRC Alisa Musari dari kelas reguler B semester 2 dengan NPM 7420121192. Di sini saya akan mereview kembali materi perkuliahan pada mata kuliah Hukum Pidana oleh dosen pengajar Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Bapak Dr. M. Randi Aridayandi SHMH. Pembahasan pertama yaitu teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya terdapat pada pasal 297 KUHP, yaitu perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Nama yuridis di sini terdapat pada perdagangan orang. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misalnya terdapat pada pasal 281 tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Dan yang ketiga, memberikan kualifikasinya atau unsur-unsur serta nama yuridis. Misalnya terdapat pada pasal 362 tentang pencurian. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tindak pidana. Menurut KUHP, yang pertama kejahatan atau misdriven, buku 2 pasal 104 sampai dengan 488 KUHP untuk sanksi pidana 2 tahun ke atas dapat disebutkan pidana penjara. Kemudian pelanggaran atau overtredingen, buku 3 pasal 489 sampai dengan 569 KUHP dengan sanksi pidana 2 tahun ke bawah. A. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran. Menurut memori Van 't Lifting, didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Kemudian B, didasarkan pada kualitatif bahwa kejahatan sama dengan delik hukum atau rehdelik, kemudian pelanggaran sama dengan delik UU atau wets probabilita delik. Pembahasan terakhir yaitu ada menurut doktrin. Yang pertama delik formil, yaitu perbuatan yang dilakukan tanpa sebab. Kemudian delik material, perbuatan yang dilakukan dengan ada sebab. Kemudian delik komisionis pro omissionem commissa, yaitu delik yang dilakukan dengan tidak berbuat. Kemudian delik dolus atau yang disengaja, delik culpa, lalai atau kealpaan. Delik tunggal, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan satu aturan pidana atau tuntutan. Kemudian delik berganda, perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana atau tuntutan. Kemudian delik aduan, diproses setelah persetujuan. Delik bukan aduan, diproses tanpa ada persetujuan. Delik politik yaitu merupakan kebijakan. Delik umum, diberlakukan secara umum. Kemudian yang terakhir ada delik khusus, yaitu tindak pidana khusus terdapat pada KUHP khusus.